Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Di penghujung tahun ini, secara khusus di tahun 2020, tahun ini adalah tahun yang tidak biasanya karena kita mengalami masa pandemi COVID-19. Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan baik ya. Biasanya di akhir tahun ini adalah masa-masa kita melakukan kembali kilas balik perjalanan yang sudah kita lewati di sepanjang tahun yang akan kita tinggalkan. Dan biasanya juga kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya tahun yang baru. Kesempatan seperti ini biasanya juga digunakan untuk mulai menyusun yang namanya resolusi tahun baru. Mungkin ada teman-teman yang bertanya nih, apa sih yang dimaksud dengan resolusi tahun baru? Resolusi tahun baru biasanya merujuk pada sekumpulan daftar keinginan, harapan, target yang ingin dicapai pada satu tahun mendatang. Isinya bisa bermacam-macam. Tiap orang dapat menuliskan berbagai keinginannya, mulai dari ada yang ingin jalan-jalan, ingin berjumpa dengan keluarga di tempat yang jauh, karena mungkin misalnya di masa pandemi ini belum mendapatkan kesempatan tersebut. Atau yang lainnya, ada yang ingin menjalankan pola hidup yang sehat. Resolusi tahun baru juga dapat berisi berbagai keinginan untuk membeli sesuatu, misalnya membeli rumah, membeli kendaraan, ataupun juga misalnya ingin berinvestasi. Dan masih banyak lagi kemungkinan harapan yang dapat teman-teman tuliskan. Buat teman-teman yang sempat membuat resolusi tahun baru untuk tahun 2020 kemarin, bagaimana nih kabar resolusi kalian? Apakah ada hal-hal yang akhirnya buyar, tidak terjadi sesuai dengan rencana? Karena pada waktu menyusun resolusi tahun 2020, kita nggak tahu ya kalau akan ada pandemi COVID-19 seperti ini. Dan apakah teman-teman masih bersemangat nih menyusun resolusi tahun baru untuk 2021? Ataukah kalian malah kecewa karena takut di PHP-in lagi mungkin? Karena mungkin ada banyak ketidakpastian. Banyak orang yang hanya berhenti sampai dengan menuliskan resolusi tahun baru saja dan tidak menuliskan rencana hidup bagaimana cara untuk mencapai resolusi tersebut. Sehingga akhirnya resolusi dari tahun kemarin, tahun ini dan tahun yang akan datang bisa jadi sama saja karena tidak kunjung kesampaian. Jadi harus gimana nih supaya resolusi tahun baru kalian bisa tercapai? Nah, kali ini kita akan membahas tentang rencana hidup. Ternyata kemampuan menyusun rencana hidup adalah sesuatu yang perlu dilatih dan dipelajari teman-teman. Kemampuan menyusun rencana hidup atau planning skill ini sebenarnya merujuk pada kemampuan untuk menyusun rencana secara efektif dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Harus dibarengi juga dengan kemampuan untuk berpikir secara fleksibel ketika harus ada perubahan terhadap rencana tersebut. Kemampuan menyusun rencana hidup merupakan bagian dari pertumbuhan pribadi kita loh. Jadi kalau kita ingin terus maju dan terus bertumbuh, maka kemampuan merencanakan hidup ini adalah sesuatu yang kita perlu pelajari. Sayangnya banyak orang yang tidak menyusun rencana hidup mereka. Kenapa demikian? Ada 3 alasan yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah mereka merasa bahwa rencana hidup tidak berguna. Ngapain capek-capek merencanakan? Karena bisa jadi nanti berubah, belum tentu terjadi sesuai dengan harapan. Mungkin ada teman-teman yang merasa demikian ya di masa pandemi ini. Sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, sudah merencanakan sedemikian rupa, ternyata ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Sehingga akhirnya rencana yang sudah disusun dengan demikian lelah tidak dapat terlaksana. Ada juga orang-orang yang memiliki alasan yang kedua. Mereka merasa bahwa dengan memiliki rencana hidup, hal ini justru malah makin membatasi pilihan mereka. Akhirnya mereka jadi terpatok dengan rencana itu dan tidak siap ketika ada peluang ataupun pilihan-pilihan yang baru. Alasan ketiga yang banyak disampaikan orang adalah, ngapain capek bikin rencana hidup? Mending utamain ngerjain dulu hal yang sekarang, yang ada di depan mata kita prioritaskan dulu.
Nah, apakah dengan alasan-alasan seperti ini kita seharusnya tidak perlu menyusun rencana hidup? Ternyata ketika kita menyusun rencana hidup itu memberikan cukup banyak manfaat buat kita sendiri loh teman-teman. Jadi yang pertama, dengan menyusun rencana hidup, hal ini menolong kita untuk memberikan arah mana yang akan kita tuju. Contohnya sederhana, misalnya ketika kita ingin bepergian ke satu tempat, kita sudah merencanakan nih kota yang ingin kita tuju. Maka tentunya kita perlu menyusun rencana, kita akan lewat rute mana misalnya. Ataukah kita perlu singgah dulu di satu kota tertentu. Lewat jalan mana yang lebih cepat ataupun lebih aman. Dan langkah-langkah lainnya sehingga hal ini menolong kita untuk bisa mencapai kota yang ingin kita tuju. Sama halnya dengan rencana hidup. Ketika kita sudah menyusun daftar keinginan dan harapan kita, maka itu perlu dibarengi dengan rencana hidup supaya memberikan kita arah dan persiapan sehingga kita bisa tahu sejauh mana kita sudah mencapai target, harapan atau keinginan yang kita sudah tuliskan di resolusi tahun baru kita. Penelitian juga menemukan bahwa kemampuan menyusun rencana hidup ini akan bermanfaat buat hidup kita secara keseluruhan dan juga khususnya buat perjalanan karir kita, teman-teman. Manfaat yang ketiga, ternyata orang-orang yang menyusun rencana hidup menikmati kepuasan hidup tersendiri, teman-teman. Karena dengan menyusun rencana ini, mereka dapat mengukur kemajuan mereka dapat tahu tujuan mana yang sudah dicapai ataupun belum. Sehingga hal ini menimbulkan rasa puas karena adanya upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang mereka miliki. Untuk mereka yang merasa bahwa menyusun rencana hidup justru membatasi pilihan, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kemampuan menyusun rencana hidup perlu dibarengi dengan fleksibilitas. Artinya, kita juga perlu bersiap teman-teman. Bila ada pilihan yang jauh lebih baik, kita juga perlu mempersiapkan plan B-nya atau rencana alternatif. Bila ternyata rencana yang kita awalnya susun itu tidak bekerja dengan baik. Buat mereka yang memiliki alasan yang ketiga tadi, yang merasa bahwa rencana hidup itu justru nggak penting dilakukan, yang penting ngerjain dulu hal yang sekarang. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kalian tuh sibuk terus banyak hal yang dikerjakan, tapi ketika teman-teman lihat kembali, wah apa nih yang dikerjakan? Kayaknya sibuk terus tapi ngerasa nggak ada kemajuan yang berarti. Mungkin hal ini terjadi karena teman-teman sibuk mengerjakan banyak hal yang terjadi di saat ini, namun tidak memiliki rencana secara khusus. Apa sebenarnya yang penting untuk teman-teman lakukan? Apa yang harus diprioritaskan? Ketika kita melakukan hal-hal yang sekarang kita lakukan, harusnya hal ini merujuk pada rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Supaya kita nggak selalu ngerjain hal-hal yang urgent, hal-hal yang genting terus teman-teman. Tapi kita tahu bahwa memang hal-hal yang kita kerjakan adalah hal-hal yang juga penting, sesuai dengan tujuan, target, harapan yang kita sudah susun sebelumnya. Jadi buat teman-teman saat ini yang mungkin tengah bimbang, wah sebaiknya perlu nggak sih menyusun resolusi tahun baru? Saran yang dapat saya berikan adalah tetaplah menulis resolusi tahun baru kalian teman-teman. Hal ini akan memberikan kalian semangat dan juga harapan untuk menyambut datangnya satu tahun yang baru. Hal yang kedua, jangan berhenti sampai di resolusi tahun baru saja ya, tapi buatlah juga rencana hidup. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita menyusun rencana hidup kita. Supaya resolusi tahun baru kalian bisa juga tercapai dan tidak berulang terus-menerus di tahun-tahun berikutnya. Kalian bisa jadi lebih maju dan naik level nih teman-teman. Hal yang ketiga, berlatihlah juga untuk berpikir fleksibel ya teman-teman. Jadi, bersiaplah dengan kemungkinan bahwa tidak selalu rencana yang awalnya kalian susun akan selalu berjalan. Bisa jadi mungkin kalian malah harus mengganti semua rencana kalian. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah, tetapi hal ini sesuatu yang dapat dilatih supaya kita tidak menyusun rencana yang amat sangat kaku sehingga akhirnya justru malah membatasi diri kita sendiri. Ingat lagi ya teman-teman bahwa tujuan dari rencana tersebut adalah untuk menolong kita mencapai tujuan yang kita sudah tuliskan. Hal yang keempat yang bisa saya sarankan, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman. Jangan menunggu bahwa semua rencana, semua tujuan dapat tercapai dengan lengkap,
maka barulah teman-teman dapat bersyukur. Bahkan untuk kemajuan langkah sekecil apapun itu, belajarlah bersyukur. Karena ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Tapi ketika hal itu dapat kita lakukan, maka itu adalah sesuatu hal yang perlu kita apresiasi. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa untuk menyusun rencana hidup, kalian bisa memulai dari hal yang sederhana dan juga dalam periode yang mungkin lebih singkat. Misalnya menyusun rencana untuk 1 bulan ke depan. Apa nih hal-hal yang ingin kalian lakukan untuk bisa mencapai hal yang kalian sudah tuliskan di resolusi tahun baru kalian. Selamat tahun baru dan selamat menyusun rencana hidup kalian.